Salam selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan, anugerah dan kasih karunia Tuhan yang terus dicurahkan bagi kita. Saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan melalui doa. Bapa, kami bersyukur memiliki Allah yang baik dan penuh anugerah seperti Engkau. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Setiap langkah kami Engkau ada. Setiap detakan jantung kami Engkau di samping kami. Engkau yang menopang kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sekali lagi membutuhkan anugerah-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, topik perenungan kita pagi hari ini berjudul, Diam Tidak Selalu Emas. Firman Tuhan yang akan kita baca diambil dari Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-17 yang berbunyi demikian. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, salah satu ungkapan yang populer dan mungkin sering kita ucapkan adalah diam itu emas. Kemungkinan besar ungkapan ini pertama kali muncul dalam literatur Inggris, yakni puisi karya Thomas Carlyle, seorang filsuf dari Skotlandia. Dalam novelnya yang berjudul Sartor Resartus, ia mengutip ungkapan Jerman dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan speech is silver and silence is gold. Mungkin sejak saat itu ungkapan ini semakin populer. Namun semakin populernya ungkapan ini, semakin banyak orang juga keliru memahami dan bahkan mempraktikannya dalam kehidupan mereka. Banyak orang yang berpikir bahwa diam adalah solusi untuk banyak hal. Ketika ada permasalahan, maka mereka memilih diam. Daripada ribut, lebih baik diam. Daripada zona nyaman saya terganggu, lebih baik diam. Daripada saya tidak mendapat apa yang saya inginkan, lebih baik diam. Semakin parah lagi ketika ada ketidakadilan terjadi, banyak orang memilih diam. Karena bagi mereka diam adalah jauh lebih menguntungkan daripada menceburkan diri dalam masalah. Bahkan bagi banyak orang, diam berarti suatu kebajikan dan kebaikan. Namun dalam hal ini, diam bukan lagi menjadi emas berharga, tetapi berubah menjadi bencana. Puluhan tahun yang lalu seorang tokoh Kristen yang bernama Martin Luther King Jr. memimpin revolusi untuk melawan ketidakadilan terhadap orang-orang kulit hitam. Namun, di saat itu banyak orang Kristen yang tidak peduli dengan ketidakadilan dan penindasan terhadap orang-orang kulit hitam. Melihat fenomena ini, Martin Luther King berkata, "Pada akhirnya yang akan kita ingat bukanlah perkataan musuh kita, tetapi sikap diamnya saudara-saudara kita." Saudara, ketika kita diam terhadap ketidakadilan, itu berarti kita menjadi orang yang tidak adil. Ketika kita diam terhadap ketidakbenaran, maka kita menjadi orang yang tidak benar. Yakobus mengingatkan kita bahwa jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik,
tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dalam konteks ini, seseorang yang diam dan tidak membicarakan kebenaran dan keadilan, maka ia sedang mengerjakan dosa. Saudara, kadang berbuat baik dapat dilakukan dengan bicara, membicarakan kebenaran, keadilan, dan realita. Kita tetap bisa menjadi orang baik, penuh kasih, peduli, dan di waktu yang sama kita memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menggunakan suara kita, berdiri dalam kebenaran, dan membiarkan orang lain tahu bahwa kita berbicara atas nama kebenaran, bahkan ketika itu mengganggu mereka. Menjadi baik tidak sama dengan menjadi pendiam dan menerima berbagai ketidakadilan dan kejahatan yang terjadi di depan mata kita. Di saat kita diam terhadap ketidakadilan dan kebenaran, maka diam kita menjadi suara yang terdengar sangat kencang di telinga mereka yang menjadi korban ketidakadilan dan kejahatan. Saudara, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia tidak diam terhadap ketidakadilan dan kejahatan. Dia selalu menyuarakannya dengan lantang dan tegas. Karena itu, seperti kata Martin Luther King, akan tiba waktunya ketika diam adalah pengkhianatan. Kapan diam menjadi pengkhianatan? Ketika ketidakadilan dan kejahatan terjadi di depan kita dan kita tetap diam, maka kita sedang berkhianat kepada kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk berbicara di waktu yang tepat, menggunakan hak bicara kami untuk membicarakan keadilan, membicarakan kebenaran. Ajarlah kami untuk berani mengutarakan kebenaran, melawan ketidakadilan dengan suara kami, dengan cara yang baik dan berkenan. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak menjadi pengecut dalam membicarakan kebenaran dan keadilan. Agar kami bertugas sebagai duta-duta Tuhan yang berkenan di depan-Mu. Kami berbicara atas nama Engkau. Kami berbicara atas nama kebenaran dan keadilan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.